Saudara, dua pemuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi sasaran aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemotor yang tidak dikenal. Pengeroyokan ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat dua orang pemuda berhenti untuk mengisi BBM kendaraan di sebuah warung di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu dini hari. Sesaat kemudian belasan pemotor melintas dari arah utara ke selatan lalu berputar arah. Tiba-tiba sejumlah pemotor turun dari kendaraan dan langsung mengeroyok dua pemuda tersebut secara membabi buta. Selain memukul dengan tangan kosong, pelaku juga menendang, memukul korban menggunakan galon air hingga melepas pakaian korban. Usai mengeroyok, para pelaku pergi meninggalkan lokasi. Itu gerombolan-gerombolan kayak gitu, cuman nggak nggak ngerecokin kayak gitulah, palingan cuman di jalan gitu. Terus entah masalahnya apa, itu kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu, nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak, jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu lah. Terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu. Saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya, kan bensinnya 12, uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok. Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun melakukan penyelidikan terhadap aksi brutal pemotor tersebut. 5 orang terduga pelaku yang ternyata masih di bawah umur sudah diamankan polisi untuk diperiksa. Sejauh ini kami sudah mengamankan yang kami duga sebagai pelakunya ada 5 orang. Dan sementara masih kami dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk motif sementara masih kami dalami, jadi terkait nanti keterlibatan dari masing-masing personil. Demikian. Kalau 5 orang ini statusnya gimana? Sementara masih sebagai saksi, kita masih dalam proses penyelidikan. Polisi masih menyelidiki motif serta keterlibatan pemotor lain yang ada pada rekaman CCTV. Sementara kondisi kedua korban yang merupakan warga kota Madiun dalam kondisi selamat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, polisi menangkap 14 remaja yang terlibat dalam aksi pengeroyokan 2 remaja di Kabupaten Madiun. 5 pelaku masih di bawah umur. Polisi menyebut pelaku pengeroyokan yang terekam CCTV tersebut merupakan anggota dari sebuah komunitas. Polisi menangkap 14 remaja yang diduga terlibat pengeroyokan yang menimpa 2 remaja di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Minggu dini hari lalu. Dari 14 remaja di bawah umur yang diperiksa polisi, 5 remaja ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sementara 9 remaja yang lain ditetapkan sebagai saksi. Polisi menyebut kelompok remaja ini berasal dari sebuah komunitas bernama Kopdar ALL Pemuda Hijrah 023 yang anggotanya dari berbagai daerah. Motif pengeroyokan terhadap 2 remaja warga kota Madiun yang sedang membeli BBM pada minggu kemarin diduga karena anggota komunitas ini ingin menunjukkan fanatisme dan eksistensi komunitasnya. Tadi kami sampaikan tidak ada kaitan dengan perburuan antara perburuan 1 dengan perburuan 2. Faktanya mereka ini juga banyak antara korban dengan pelaku ini juga ada yang satu perburuan. Jadi mereka berbaur. Dari komunitas ini sudah dari berbagai perburuan. Karena itu ini sudah komunitas, bukan lagi cerita antar perburuan. Kemudian motivasinya apa sih para pelaku itu kok tiba-tiba mengeroyok, itu motivasinya apa? Kalau kami melihat, ya kalau dari hasil pemeriksaan kami ini karena euforia dan fanatisme terhadap kelompok ini komunitasnya. Sehingga manakala melihat orang yang dirasa beda dengan dia, dilakukan pengeroyokan ataupun melakukan tindakan yang membuat mereka jera ataupun sampai melukai. Sejumlah barang bukti mulai dari pakaian berlogo komunitas hingga helm yang dikenakan pelaku disita sebagai barang bukti. Polisi kini tengah mendalami bagaimana cara komunitas ini merekrut anggotanya untuk bergabung. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Aksi pencurian sepeda motor di tempat parkir pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi menangkap 2 orang pelaku yang merupakan pedagang sayur di pasar. Aksi pencurian sepeda motor di lokasi parkir pasar tradisional Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini terekam kamera CCTV. Seorang pelaku nampak bertugas mencuri sepeda motor dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian petugas parkir. Rekaman CCTV menjadi petunjuk bagi polisi untuk menangkap kedua pelaku yang merupakan pedagang sayur di Pasar Tanjung. Pelaku bernama Wahyudi, warga Kecamatan Sukorambi, Jember, dan Ahmad Fatur, warga Kecamatan Patrang, Jember. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor dengan memanfaatkan kondisi tempat parkir yang sepi. Bahwasanya di Pasar Tanjung sering terjadi pencurian kendaraan sepeda motor. Setelah itu kami melakukan penyelidikan ke daerah Pasar Tanjung. Di situ kami temukan CCTV, kami cek CCTV tersebut dan memang ada 2 orang yang kami duga melakukan pencurian di Pasar Tanjung tersebut. Kemudian kami kembangkan, akhirnya kami menemukan yang diduga pelaku, akhirnya kami tangkap. Kedua pelaku mengaku nekat melakukan pencurian sepeda motor karena kesulitan ekonomi dan untuk biaya berobat anaknya yang sakit. Waktu itu diparkir di mana? Di bawah parkirannya Pasar Tanjung. Ya. Sudah tahu kalau itu motor tidak terkunci berarti? Iya. Tahunya itu tidak dikunci seperti apa? Kan benar lihat kan ada di depan sepedanya saya itu. Sudah berapa kali? 2 kali. Sudah berapa kali mencuri? 2 kali. Mesti bareng. Iya. Kenapa mencuri, untuk apa? Buat apa kalau mencuri? Buat anak saya itu mau bawa ke rumah sakit. Ya, nah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara tentang pencurian. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. 2 pelaku pembunuhan berencana di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi saat pulang kampung. Keduanya buron selama 12 tahun dan bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia. Samsul Arifin alias Subaidi diringkus polisi saat bersantai bersama keluarga di rumahnya di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Polisi juga menangkap Saiful Bahri yang masih bersaudara dengan pelaku Samsul. Kedua pelaku ditangkap karena terlibat pembunuhan berencana terhadap korban berinisial PA pada tahun 2013 silam. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke Malaysia dan bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah buron selama 12 tahun, kedua pelaku pulang kampung untuk menghadiri hajatan keluarganya. Yang menjadi motif dari pelaku utama, saudara MY atau MJ, ini karena sakit hati dan ingin balas dendam kepada korban PA karena sebelumnya anak dari pelaku ini yang bernama SB yang termasuk tersangka dalam kasus pembunuhan ini dianiaya oleh anak korban yang bernama F dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam. Dan untuk hal ini sudah diproses hukum oleh Polsek Sumber Baru. Saat ini polisi memburu 2 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, diduga tiner tersulut rokok sebuah toko bangunan di Kediri hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Video amatir ini merekam saat peristiwa kebakaran di toko bangunan Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Api membumbung tinggi menghanguskan seluruh isi toko bangunan. Menurut petugas, peristiwa itu terjadi setelah tiner yang dikemas oleh karyawan tersulut rokok. Hingga akhirnya api membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Karena banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Mengetahui hal itu, petugas pemadam kebakaran datang dan melakukan pemadaman api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Diduga
kebakaran ini disebabkan oleh human error, di mana di toko bangunan ini digunakan juga untuk packing, mohon maaf kalau saya menyebutkan ya mungkin merek ya, thinner gitu ya, thinner. Nah, itu digunakan itu. Nah, kebetulan yang pegawai yang melakukan packing itu ya ini yang mungkin terjadi kelalaian sambil merokok, sehingga diduga api ini berasal dari uap rokok uap thinner yang tersulut dengan rokok itu, sehingga menyebabkan kebakaran yang terjadi di toko ini. Saat ini petugas damkar dan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi milik salah satu peternak di Kabupaten Kediri. Sapi tersebut berjenis peranakan ongol berbobot 900 kg. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, sejumlah petani di Jember, Jawa Timur memburu tikus yang menyerang tanaman padi dengan menggunakan api dari tabung gas LPG dan belerang. Langkah ini dilakukan karena pemberian obat anti tikus tidak membuahkan hasil. Memasuki masa panen, lahan tanaman padi di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur diserang hama tikus. Tak hanya memakan bulir padi, serangan hama tikus yang terjadi sejak sepekan terakhir juga memakan batang padi, sehingga tanaman padi yang berusia 60 hari memasuki fase masa panen rusak. Petani memilih membasmi tikus dengan menggunakan api dari gas LPG dan belerang, sehingga memancing tikus keluar dari lubang persembunyian dan diburu dengan pentungan hingga mati. Langkah ini dilakukan karena pembasmian dengan obat anti tikus tidak membuahkan hasil dan keberadaan tikus semakin banyak. Ada berapa luasan yang terserang hama tikus? Sekitar 5 hektar, Mas. Jadi mulai saya 2 kali gagal panen di sini. 2 kali. Musim kemarin juga tikus, sekarang juga tikus. Itu tikusnya nyerang di fase saat berbunga. Itu sudah mulai gerogoti, terus kita bergerak untuk membasmi dengan pakai gas dan dikasih belerang, habis itu keluar langsung dipukul gitu aja. Kemunculan hama tikus akibat panen yang tidak serentak dan penanggulangan serta pembasmian tikus dilakukan tidak bersama-sama. Ada berapa luasan ini yang terserang hama tikus ini, Pak? Kalau di sini itu mulai sampai Rawo Indah, belakang pabrik Aji kurang lebih 30 hektar. Akibat serangan tikus seperti apa tanaman padi, Pak? Ya rusak, Mas. Teman saya malah tiap malam ini ngebui di sawah. Gitu ya. Teman saya. Ini memasuki masa panen sebenarnya. Ya. Di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember, untuk saat ini sebanyak 30 hektar lahan tanaman padi rusak akibat diserang hama tikus dan petani dipastikan gagal panen. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi milik salah satu peternak di Kabupaten Kediri. Sapi tersebut berjenis peranakan ongol berbobot 900 kg. Setiap harinya, Fauzi Fauzi merawat sapi miliknya di tempat peternakan Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Selain rutin diberikan makan, sapi tersebut dimandikan agar terjaga kebersihannya. Sapi berwarna putih itu berjenis peranakan ongol atau biasa disebut dengan PO.
Sapi itu telah dipilih oleh Prabowo Subianto untuk kurban Hari Raya Idul Adha. Sapi berbobot 900 kg itu dipilih oleh Presiden setelah dilakukan seleksi ketat oleh sejumlah timnya. Sapi berumur 5 tahun itu dibeli dengan harga Rp95 juta. Sang pemilik mengaku awalnya tidak menyangka salah satu sapi miliknya terpilih menjadi hewan kurban oleh Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sapi tersebut dipilih karena sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Ya, ini sapi PO ya, atau sapi peranakan ongol. Ini termasuk jenis sapi klasik. Orang juga sering menyebut ini sapi Jawa. Bentuknya ada punuknya dan warnanya cenderung putih. Pak Prabowo kemarin dari tim kepresidenannya itu memang berpesan untuk spesifikasi sapinya detail seperti ini dan seperti itu. Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi dan tim kepresidenan kemarin itu menyurvei beberapa kandang termasuk kandang kita dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Rencananya sapi tersebut akan diambil 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha untuk diserahkan di Masjid An-Nur Pare Kediri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksinya bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.